atau gimana nih Bang sih? Karena tema kita adalah ceria, ceritakan investasi Anda. Jadi kalau teman-teman Index Viewer mau gabung, boleh nggak nih ini, Bang sih? Sangat boleh, Pak Emon. Sangat boleh. Oke, Bang, Suara kita saya kita bukan jelas, Mbak. jelas, 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 Iya. jelas. Oke, silakan, Mbak. Bang, saya buka dulu ya. Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat tentunya buat kita semua. Ini kita ketemu lagi dengan Mang Amsi. Ini hampir setiap bulan ya. Ini silaturahmi lah ya. Silaturahmi Mang Amsi dengan teman-teman di IDEX Riau ya, ataupun ya teman-teman semua lah. Karena kan era online, jadi semua bisa mengakses informasi ini. Dan tentunya ini kesempatan yang menarik karena di bulan September ini kita temanya adalah ceria. Jadi ceria itu apa? Ceritakan investasi Anda. Jadi nanti kalau ada yang mau join, silakan ya. Tapi harus ada yang diceritakan nih tentang investasinya. Jadi kita mungkin bisa diskusi ya, bisa bergantian ini ya. Jadi bertanya boleh di chatroom boleh, kalau mau join boleh, tapi ya nanti terkait dengan pertanyaannya aja atau mau menceritakan monggo juga silakan. Jadi kita sistemnya sharing aja Mang Amsi ya. Kita coba mendengar dan coba kalau ada yang bisa kita bagi kita bagi. Oke, mungkin untuk mengawali diskusi kita di sore hari ini tentu kita juga pengen dengar kabar dan juga tentu tentang tema kita hari ini nih. Jadi apa dan bagaimana tentu Mang Amsi bisa menjelaskan gitu karena ini poin penting juga kadang-kadang dalam pasar yang ini kalau kita lihat kan kemarin peaknya kita ya di 7.300 gitu. Nah tentu bagi sebagian orang yang targetnya akhir tahun 7.300 udah tercapai nih gitu. Tapi yang targetnya mungkin 7.500 berbeda lagi. Tapi ya itu tidak ada yang salah dan tidak yang benar karena investasi juga kita apa ya hanya berdasarkan asumsi tentu ini menjadi poin penting buat kita bisa berdiskusi bersama. Silakan Mang untuk berbagi dulu terkait dengan ceria ya, ceritakan investasi Anda. Mungkin Mang Amsi dulu deh cerita dulu. Monggo Mang. Oke, terima kasih Pak Emon dari IDX Riau. Alhamdulillah kita ini sebenarnya kalau dengan IDX Riau kayaknya setiap bulan ya rutin ya Pak ya. Alhamdulillah nih. Dan jadi semacam kalau pengajian itu sehariahan gitu, pengajian bulanan. Dan kebetulan kalau dengan IDX Riau ini, kebetulan saya sedang berada di sekolah. Saya mungkin masih ingat Pak Emon di bulan sebelumnya kita ramai latihan yang drum band itu kan, latihan Iya, marching band. upacara. Iya, Upacara, mau Agustusan kan. Nah sekarang juga saya juga sedang di sekolah. Jadi mohon maaf teman-teman, ini saya kelihatannya rapi ya, pakai batik gitu. Padahal saya lagi selonjoran di laboratorium komputer. Jadi karena ini tempatnya agak sepi gitu. Jadi saya ini pakai sarung aslinya. Kemudian saya lesehan gitu, nggak pakai kursi apa. Jadi santai ini ceritanya. Oke, terima kasih Pak Emon dan Adis Riau. Dan tema yang dan seperti biasa biasanya temanya itu memang singkatan ya Pak ya. Kemarin kita ada cita rasa, ada matahari gitu. Ada apa lagi? Nah sekarang juga ceria gitu. Ceritakan investasi Anda dan karena kita kan temanya kalau September ceria katanya. Oh, September ceria. Wah, mungkin baru nyambung ya Pak Emon ya. Iya. Itu kan judul lagunya ini apa Mami Vina Panduwinata kan, ada September ceria gitu. Betul. Nah, seperti yang dari tadi saya masuk kan saya kelihatan ceria-ceria aja begitu karena investasi itu harus membahagiakan. Gitu ya? Udah jualan dan ceria gitu ya. Jadi ketika orang lain euforia konstruksi, saya udah jualan ya teman-teman, mohon maaf. Euforia properti dan konstruksi sekarang lagi rame, saya mulai jualan dari kemarin ya. Jadi kita tadi makan-makan gitu ya, raktir-raktir karena ya sudah cuan ya. Cuannya kan alhamdulillah bisa di atas 10-20% begitu. Ya berkah sabar gitu kan ketika orang pada panik kayak nggak masuk saham yang saya ini teman-teman tipikalnya kontrarian. Jadi kalau orang lain panik jual, saya beli gitu. Orang lain lagi rame, euforia beli, saya mulai jualan gitu. Karena keuntungan itu kan hanya mentransfer dari yang tidak sabar ke yang sabar gitu. Jadi kalau teman-teman untungnya dari mana ya? Ya untungnya kan saya sabar ketika misalnya yang lain itu
masih meragukan saham-saham properti konstruksi ya saya nyicil dikit. Nah sekarang saatnya konstruksi, saya jualan gitu Pak. Itu tips ya, tapi tips sederhana tapi butuh kesabaran dan butuh adrenalin atau nyali yang tinggi ya. Jadi investasi itu ya seperti tema kita, investasi itu harus ceria gitu. Salah satu bentuk keceriaannya ya ketika kita ada keuntungan, kemudian kita masukkan sebagiannya itu ke saham yang masih turun atau saham yang lagi ditinggalin lagi. Jadi kan ada siklusnya ya, Pak Iman ya, ada rotasi sektor, ada apa. Jadi kita tinggal memanfaatkan momentum itu aja. Karena saya ini orangnya tidak bisa scalper, tidak bisa day trade, jadi ya saya harus sadar diri gimana caranya kita nginvestnya di saham-saham yang tidak terlalu pusing, harus dilihat tiap hari gitu Pak. Jadi ya itu disesuaikan dengan teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman punya waktu yang banyak, day trading atau scalping itu juga dibolehkan secara fatwa MUI ya. Tapi kalau ditanya ke saya, kalau saya scalper, anak-anak belajar apa dong? Saya sibuk trading, anak-anak gak belajar bahasa Arab sama saya gitu kan. Jadi akhirnya kita pilih-pilih. Yang penting kan tadi, yang penting seperti tema kita, hasil dari investasinya bikin kita bisa ceria. Naikkan BBM pun nggak terasa gitu. Kenapa? Karena porto kita pun naik melebihi kenaikannya BBM gitu Pak Iman. Masih, kemarin saya ngobrol dengan anak-anak muda ya, dengan investor saham pemula gitu ya. Jadi mereka itu 1-2 tahun memang itu di masa-masa pemula kan istilahnya apa ya, kalau kayak pengennya cepet dapat dan sebagainya, sehingga lebih cenderung trading. Mamsi dulu mengawali seperti itu nggak ya? Sama Pak, jadi memang kan katanya sih saya pernah dengar waktu kecil ada hafalan hadis gitu ya, al-ajalatu minasyaiton gitu, tergesa-gesa itu dari setan, dan benar terbukti gitu Pak, godaannya itu sangat menggoda sekali gitu, tergesa-gesa pengen cepet-cepet kaya gitu, get quick rich scam itu selalu menghantui kan, kalau menghantui berarti memang setan kan gitu ya. Jadi memang dulu juga saya pernah, jadi pas awal-awal itu aduh ini kayaknya lambat kalau investasi ya, padahal ya teman-teman, di tahun pertama itu justru return saya dari investasi gitu. Jadi di awal saya masukin dana di saham, untungnya itu sekitar berapa ya? 30%-an kalau tidak salah ya. Dalam 6 bulan loh. 30% dalam 6 bulan itu dari invest. Bukan dari trading malah gitu. Karena waktu itu belum ada online trading ya. Jadi saya cuman pakai by phone, Pak. Jadi ditelepon sama account officer atau brokernya. Maaf sih sekarang mau beli saham ini enggak? Ini operasional ibu. Iya, Pak saya ikut aja, karena saya nggak ngerti kan gitu. Jadi kadang ketidakmengertian itu menjadi sumber kecuanan gitu ya. Ketidakpahaman itu justru malah jadi sumber profit yang lebih besar. Karena ketika di tahun berikutnya, saya tanpa pengetahuan langsung nyoba, dan pasarnya belum pas waktu itu ya. Momennya mungkin sedang momen subprime mortgage gitu. Jadi pas saya latihan trading, saya belajar trading, momennya belum pas. Di situ aja ada euforia yang sekarang lagi rame lagi, euforia saham-saham Bumi Resources, saham-saham Bakri Group gitu. Waktu itu kan rame ya. Saya ikut. Karena memang teman-teman waktu itu saham-saham Bakri ya masuk saham syariah dan JI kan, Pak Iman ya. Jadi di awal-awal memang saya suka trading. Ternyata ketika peruntungan saya mungkin kurang bagus waktu itu kan, terlebih lagi karena ilmunya kurang ya. Saya akui memang kita lebih cenderung spekulasinya, bukan spekulasi, tebak-tebakannya ketimbang analisisnya gitu. Dan kita nggak pakai money management ya, akhirnya ya justru yang asalnya 30% itu tergerus gitu. Tergerus di tahun berikutnya yang menyisakan modal mungkin sekitar 15-20% dari total yang kita buat di awal gitu. Karena ya tadi belum belajar money management, belum belajar manajemen cut loss dan seterusnya gitu. Akhirnya ya kita juga kena, dan setelah itu akhirnya jadi kapok dan akhirnya menyalahkan pasar. Wah ini nggak bener nih pasar saham. Nah ini bikin rugi nih, bikin utang banyak. Nah seperti itu. Ternyata ketika saya tafakuri lagi, ini bukan pasarnya yang salah. Karena kita tidak bisa mengubah pasar, kita tidak bisa mendrive pasar karena apa daya modal kita tidak triliunan gitu, tidak bisa mendrive satu harga. Maka yang bisa kita kendalikan adalah persepsi kita, prediksi kita, persepsi kita, reaksi kita terhadap pasar itu sendiri, gitu Pak Yon. Iya, menarik ya, karena poin pentingnya ya tadi di akhir bahwa dikatakan kalau saya selalu punya pedoman, jadi memulai dari apa yang kita bisa kontrol. Jadi fokus pada apa yang bisa kita kontrol gitu. Kalau misalnya pasarnya begitu ya cenderung seperti itu ya, artinya kita harus memperbesar kapasitas kita dengan pengetahuan, dengan edukasi yang cukup dan sebagainya. Nah untungnya Mak Amsi
kalau subprime berarti 2008 ya. Ini ya, 2008 ya. subprime mortgage di Amerika ya, MBS itu ya Betul. dulu produknya. Mm-mm. Jadi memang Iya, saat 2008 tentu online trading belum begitu banyak, jadi belum. masih parsial, jadi masih artinya kita nelpon ke broker, broker menginput atau broker telepon ke lantai bursa dan sebagainya gitu nih ya. Kalau sekarang kan semua orang sudah jadi broker, Bang Amsi. Jadi semua orang kan sudah pegang ini nih, sudah pegang aplikasi yang tentu bisa apa ya, rangsangan pasar begitu kuat gitu untuk kita bisa jual beli gitu. Kecepatan semakin besar, semakin cepat dan kita punya akses itu. Nah tentu apa nih kira-kira ada nggak tipsnya buat teman-teman yang masih berada di area itu nih, di area yang memang berharap cepat, berharap instan. Bukan tidak boleh seperti tadi Mang Amsi bilang ya, scalper boleh-boleh saja gitu. Tapi kan tentu harus ada pemahaman atau pengetahuan yang memadai gitu nih. Karena tadi faktor risknya ternyata Mang Amsi saja investasi dalam 6 bulan bisa 30%, tapi ya dengan tradingnya malah trading yang berat gitu. Karena kadang-kadang cuan 1-2% langsung jual gitu kan prinsipnya begitu, tapi ketika turun kita kadang-kadang nggak perhitungkan gitu nih ya. Nah ini gimana Mang Asi? Mungkin ada bisa berbagi dengan teman-teman muda nih. Oke, terima kasih Pak Emon. Jadi sebenarnya sih yang sering saya bilang ya, kenal risiko karena rezeki. Kenal risiko karena rezeki. Jadi mengenali risiko itu adalah saluran rezeki kita. Jadi kalau teman-teman memang profil risikonya seorang day trader dan scalper ya pahami itu dengan benar, kemudian pelajari pergerakan pasar, psikologi pasarnya, market makernya seperti apa, sampai dapat katakanlah apa ya tips atau metodologinya sendiri. Kemudian kalau yang investasi mungkin pakai valuasi atau pakai misalnya analisis laporan keuangan, itu juga jadikan menjadi sesuatu yang sesuatu yang memang membuat kita nyaman dengan metode itu. Yang swing atau yang misalnya bulanan juga punya analisis teknikal sendiri. Tapi semuanya baik itu investing, kemudian misalnya katakanlah analisis teknikal, kemudian juga day trading, semuanya juga akan bermuara pada money management, Pak Emon. Jadi yang paling penting itu bagaimana mengatur modal kita. Kenapa? Karena itu yang bisa kita kelola, itu yang bisa kita kontrol. Pasar nggak bisa, misalnya nyalahin, kok saham saya nggak naik ya, padahal laporan keuangannya bagus ya. Kalau pasar bersepakat untuk tidak menaikkan atau tidak mau beli kan tercipta hukum supply demand-nya nggak terjadi ya, nggak bisa dipaksain gitu. Tapi yang bisa kita atur, yang bisa kita kelola itu ya uang kita, modal kita, ekuitas kita, gabungan antara cash dengan uang yang ada di saham. Dan itu bisa menggunakan money management sederhana, misalnya kalau trading ya sebulan siap ruginya berapa persen dari modal gitu. Misalnya modalnya 100 juta, siap ruginya katakanlah 10%, berarti maksimal kerugian 10 juta. Nah 10 juta ini mau di-share ke berapa saham, dan nanti setiap saham siap ruginya berapa juga. Nah nanti akhirnya titik beli titik jual itu disesuaikan dengan apa yang kita sebut sebagai titik beli titik jual, ada range ya, rentang antara titik beli dengan stop loss. Dan itu yang akan membuat kita lebih bertahan di pasar modal karena kita sudah takar. Oh sebulan cuma rugi 10%, berarti kalau 10 bulan berturut-turut kita rugi, berarti ya habis uangnya. Tapi kan kalau kita 10% itu di bulan itu sudah, katakanlah di awal bulan sudah rugi 10%, berarti kita harus berhenti trading bulan itu. Nanti tunggu bulan depannya. Gitu. Kadang harus disiplin seperti itu Pak, kalau tidak ya tergerus dengan sendirinya. Jadi money management adalah hal yang paling penting dibanding bahkan fundamental dan technical analysis, karena analisis fundamental dan teknikal sekarang itu bukan menjadi sesuatu yang susah dicari atau sulit didapat gitu, karena tinggal googling, di YouTube banyak, e-booknya banyak, bukunya juga banyak gitu. Tapi semua kembali yang langsung berkenaan dengan uang kita itu money management. Istilahnya gini, kalau fundamental kita bisa sepakat atau tidak dengan pandangan seorang analis gitu. Teknikal juga kita bisa sepakat atau berbeda pendapat dengan analis lain. Tapi yang namanya money management, ini uang yang bisa kita kelola sendiri gitu. Seorang lain mau sepakat atau tidak, ini uang kita. Gitu. Ruginya rugi yang tanggungnya kita sendiri. Jadi ibaratnya kalau berdagang saham, trading saham itu ibarat berdagang. Ada risiko yang harus kita
harus kita harus kita kontrol, harus kita awasi supaya modal kita tetap ada gitu di pasar modal. Karena yang terpenting di pasar modal itu survivalnya, bertahan hidupnya gitu ya, tetap cerianya gitu, Pak Eman. Jadi bukan kalau cuan dan rugi itu biasa ya. Itu kalau nggak siap rugi jangan masuk pasar modal lah seperti itu. Karena rugi dan untung itu ibarat dua sisi mata uang yang akan selalu ada di pasar modal. Sama dengan bisnis. Kalau nggak suka dengan rugi jangan pernah nyoba bisnis lah. Yang namanya bisnis pasti ada untung, pasti ada rugi. Gitu. Sudah aja nyimpen uang di bawah bantal. Tapi kan kejadian sekarang tadi yang viral apa sekarang? Banyak uang ada seseorang yang menyimpan uang sampai pas mau haji pas mau buat ibadah haji kalau tidak salah. Setelah itu ternyata dimakan rayap. Jadi kan nggak bisa dipakai gitu Pak Emon. Jadi udah ngumpul-ngumpulin karena mungkin tidak mau simpan di bank atau mungkin lebih aman di rumah, tapi risikonya tadi. Nah itu juga money management. Beliau ini mungkin mengontrol uangnya, lupa kalau ada rayap yang bisa memakan uang itu. Itu kan sama-sama mengelola juga ya. Mau nyimpen di bank boleh, mau nyimpen di deposito boleh, mau nyimpen di sukuk juga oke buat naik haji. Mau nyimpen di bawah bantal juga boleh, tapi semuanya tetap dikawal, semuanya tetap diawasi. Kalau tidak ya tadi, meskipun kata orang aman nggak disimpan di bank, tapi kalau ada rayap ternyata habis juga. Dan nggak bisa yang namanya uang kertas kan nggak seperti dinar atau nggak seperti uang emas atau perak. Meskipun sudah pecah berkeping-keping tetap bisa ditimbang. Tapi yang namanya uang kertas kan misalnya robek sedikit itu udah nggak bisa ini karena nilai intrinsiknya tidak berbanding dengan uang itu sendiri gitu, nilai uang itu sendiri gitu Pak. Iya, menarik ini ya, mending digigit, dimakan rayap ya, kadang-kadang masih ada sisanya. Ini kalau diambil orang gitu, nggak ada sisanya, nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya, ya betul Pak. Menarik ini, jadi satu berarti hari yang perlu kita sadari, ya kita sadar bahwa itu uang kita, jadi kita harus kelola dengan baik ya. Fundamental dan teknikal adalah guidance atau pegangan kita. Kalau kita mau manjat ya, ini pegangannya dua ini nih. Mana yang kuat gitu posisinya gitu kan. Jadi bukan jadi dasar, tapi yang jadi dasar adalah misalnya kondisi tubuh kita sehat atau tidak. Itu lebih ke kalau di pengelolaan uang kayak money manajemennya kita gitu.